Sahabat tani, ini adalah pupuk liquid KCL dan ini tuh memiliki konsentrasi sebesar 375.000 ppm. Wow! Dan pupuk ini tuh adalah booster pembuahan pada masa generatif. Penasaran pengen tahu bagaimana proses pembuatannya dan penasaran pengen dikuak bagaimana sih pabrik itu bisa bikin pupuk? Jadi pastikan Anda tonton sampai habis. Insya Allah bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. BIM. Dan sebelum mulai, klik dulu ya tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, mendapatkan tanaman berbuah dengan lebat, berproduksi maksimal dengan produktivitas yang tinggi, pasti keinginan kita semua, ya enggak? Dan semua itu bisa didukung dengan suatu pupuk namanya adalah KCL. Dan kebanyakannya kita tuh cuman bisa beli KCL yang udah jadi loh ya sahabat tani, ya kan? Baik kristal maupun liquid kayak gini loh ya sahabat tani, ya kan? Tanpa tahu bagaimana langkah demi langkah dalam pembuatannya. Maka mari kita buat bersama, ayo. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan liquid KCL-nya adalah pertama yaitu KOH atau kalium hidroksida dan ini tuh berkadar 90%. Dan bahan kedua yaitu HCl atau asam klorida berkadar 32%. Dan bahan terakhir yaitu Aquades sebagai pengencer dan boleh juga diganti dengan air AC atau menggunakan air hujan yang udah kita tampung tapi setelah hujan itu udah berlangsung selama 15 menit. Pertama-tama kita mesti ketahui dulu berapa sih kebutuhan dari bahan-bahannya. KOH atau KOH yang dibutuhkan yaitu 256 gram serta pengencer pertamanya sebanyak 244 ml. Kemudian untuk HCl dibutuhkan sebanyak 468 gram dan pengencernya yang kedua sebanyak 320 ml. Dan sebelum kita mulai pembuatannya, pastikan dahulu kita sudah menggunakan masker, oke? Langkah pertama, terlebih dahulu kita lakukan pengenceran pada KOH di dalam beker gelas. Dan pertama-tama kita timbang KOH-nya sebanyak 256 gram. Dan buat Anda yang nggak punya beker gelas gitu ya sahabat tani, pakai toples juga boleh kok. Yang penting toples tersebut tahan panas ya sahabat tani. Jika kita sudah timbang 256 gram, kemudian kita tuangkan air pertamanya sebanyak 244 ml. Lalu kita lakukan pengadukan dan bisa juga menggunakan tambahan sendok plastik. Dan pastikan ngaduknya harus hati-hati loh ya sahabat tani karena reaksi yang ditimbulkan ketika kalium hidroksida ditambahkan dengan pengencer bakalan melepaskan panas. Dan untuk membuktikan panasnya, coba cek sendiri loh ya sahabat tani berapa derajat ini coba. 90 derajat loh ya sahabat tani, ya kan? Tinggal 10 derajat lagi udah kayak air mendidih loh ya sahabat tani, ya kan? Maka mari kita tutup terlebih dahulu sambil kita biarkan selama beberapa jam buat mendinginkan dari KOH-nya. Nah, sekarang sudah 8 jam dan pastinya udah dingin loh ya sahabat tani, ya kan? Dan untuk reaksi selanjutnya, kita membutuhkan suntikan besar yang kita tambahkan selang waterpas pada bagian ujung suntikannya. Lalu kita taruh timbangan, kemudian wadah tahan panas di atasnya, lalu kita tuangkan HCl-nya sebanyak 468 gram. Dan catatan, pada tahap ini wajib kita tuh pakai masker double ya sahabat tani buat melindungi diri kita dari uap HCl.
Jika sudah, baru kita tambahkan air sebanyak 320 ml. Dan tujuan penambahan air ini tuh biar larutannya menjadi 2 kali lebih encer dari sebelumnya. Dan selanjutnya baru kita lakukan pengadukan secara perlahan. Tahap selanjutnya yaitu mereaksikan, dan kita ambil larutan KOH-nya menggunakan suntikan yang sudah kita lakukan modifikasi. Kemudian tuang sedikit demi sedikit. Dan buat Anda yang bertanya kalau nggak pakai suntikan bisa nggak Pak? Nah, bisa aja ya sahabat tani, kita tuang secara langsung. Tapi ingat, nuangnya harus pelan-pelan loh ya sahabat tani. Dan pastikan juga muka kita nggak langsung berada di atas wadahnya supaya nggak terhirup uap reaksinya. Jika sudah semua KOH-nya kita masukkan, mari kita ukur berapa suhu dari larutannya. Nah, suhunya 80 derajat lebih loh ya sahabat tani. Dan sekarang mari kita tutup dan kita taruh pada tempat yang aman buat kita lakukan pendinginan selama beberapa jam kemudian. Nah, sekarang sudah 6 jam kemudian dan ini tuh sudah benar-benar dingin loh ya sahabat tani. Dan supaya lebih menambah estetika larutannya, kita tambahkan pewarna merah. Nah, jadi tuangin dikit aja loh ya sahabat tani. Kemudian kita lakukan pengadukan. Dan kalau dirasa masih belum merah banget gitu ya sahabat tani, maka kita bisa tambahkan lagi sedikit. Kemudian kita lakukan pengadukan secara merata. Dan sebelum kita kemas ya sahabat tani, mari kita ukur terlebih dahulu berapa konsentrasi kandungannya. Jadi kita tuangkan air sebanyak 100 ml pada beker gelas. Nah, 50 ml yang pertama. Dan 50 ml yang kedua. Kemudian kita tuangkan larutannya sebanyak 1 ml. Lalu setelah kita aduk, kita coba lakukan pengukuran menggunakan TDS meter yang sudah terkalibrasi. Dan ternyata nilainya adalah 3700-an ppm, bahkan sampai 3750 loh ya sahabat tani. Maka artinya ketika dosis 1 ml per 100 ml air atau 10 ml per liter airnya didapatkan 3750 ppm, artinya larutan murninya kita kalikan dengan 100 loh ya sahabat tani, dapatnya sebesar 375.000 ppm atau setara dengan 37,5% KCl. Artinya untuk dosis aplikasinya pada tanaman cukup antara 2-4 ml aja per liter airnya. Dan catat baik-baik ya sahabat tani bahwa tidak semua tanaman bisa dianjurkan buat pengaplikasian pupuk ini, terutama untuk disemprotkan pada daun. Karena beberapa jenis tanaman memiliki sensitivitas terhadap unsur klor. Dan ini dia beberapa tanaman yang sensitif unsur klor. Mungkin sampai di sini bakalan ada yang bertanya gitu kan soal takaran bahan, ya enggak? Kenapa harus ganjil gitu ya enggak? KOH-nya sebanyak 256 gram dan juga HCl sebanyak 468 gram. Maka jawabannya karena molaritas KOH itu berbeda dengan HCl gitu ya sahabat tani. Dimana buat mereaksikan 256 gram KOH maka dibutuhkan HCl itu sebanyak 468 gram. Dan ini tuh sama loh ya sahabat tani sama pembuatan fungisida organik ala jadam, yaitu jadam sulfur pada video yang ini.
yang mana jumlah bahan yang diperlukan itu sudah ada perhitungan stoikiometrinya. Makanya banyak loh yang coba-coba mengganti gitu ya sahabat tani, NaOH diganti dengan kalium hidroksida dan dosis yang dipakai adalah sama, namun hasilnya zong ya sahabat tani. Sulfurnya nggak bisa larut-larut ya sahabat tani ya kan, karena memang jawabannya molaritas antara KOH dan juga NaOH itu berbeda loh ya sahabat tani. Dan sekarang mari kita tuangkan pada botol-botol, dan Anda boleh pakai suntikan kayak saya ini ya sahabat tani buat masukinnya, atau pakai corong plastik juga boleh loh ya sahabat tani. Nah, jadi kita tuang aja pelan-pelan pada masing-masing botolnya sampai penuh. Kemudian botolnya kita tutup dengan penutup di dalamnya, lalu kita tutup dengan tutup luar biar terkunci lebih rapat. Dan bagi Anda yang mau jadiin ini tuh bisnis ya sahabat tani, maka tinggal desain aja labelnya, lalu cetak menggunakan printer atau langsung aja cetak di percetakan, lalu labelnya tempel pada botol kemasan pupuknya gitu ya sahabat tani. Maka pupuknya siap buat dibisniskan. Tapi ingat, uji labkan terlebih dahulu pupuk Anda pada lab resmi, dan juga lakukan pengujian lapangan buat mengetahui bagaimana respon tanaman dengan perlakuan liquid KCl dan juga tanpa perlakuan liquid KCl. Lalu setelahnya Anda sudah bisa daftarkan pupuknya dengan merek Anda sendiri gitu ya sahabat tani. Dan buat yang bertanya kenapa nggak pakai garam NaCl aja gitu kan, maka alasan saya menggunakan HCl yaitu akan adanya reaksi penetralan asam dan basa. Dan HCl sendiri juga nggak langsung kita gunakan pada tanaman nih, tetapi hanya sebagai prekursor dalam menghasilkan KCl aja. Nah, jadi seperti itulah ya sahabat tani pengetahuan bagaimana pabrikan itu membuat pupuk liquid KCl. Dan bagi Anda yang berniat mencoba di rumah, maka silahkan ya sahabat tani. Dan insya Allah ke depannya kita juga bakal kuak bersama bagaimana pabrik itu membuat pupuk KNO3 atau kalium nitrat, kemudian kalsium nitrat, sampai pupuk liquid yang lainnya gitu ya sahabat tani, dengan presentasi kandungan yang juga cukup besar, yang tentunya jauh lebih aman untuk diaplikasikan pada semua jenis tanaman. Mau apa mau banget? Ayo, jadi klik dulu ya sahabat tani tombol jempolnya, dan tonton juga 2 video di samping sini ya sahabat tani. Mudah-mudahan pengetahuan Anda jadi tambah luar biasa lagi. Terima kasih. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.